Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ngaji Online, mengkaji dan berbagi para sahabat sekalian. Pada video kali ini tentunya kita akan melanjutkan pembacaan dari kitab Fathul Qarib, dan di sini mungkin sedikit untuk materinya dan dikhususkan untuk para teman-teman yang masih pemula, karena pada materi kali ini saya akan lebih detail menjelaskan tentang nahwu. Kemudian nanti saya akan lanjutkan dengan video kedua, yaitu khusus untuk melanjutkan pembahasan ilmu sharaf, yang mana ilmu sharaf ini tentunya sangat berguna bagi kita yang ingin menterjemah atau mengetahui makna dari sebuah bacaan yang kita kaji. Baik, saya akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innama tunzabul muwalatu fi ghairi wudu'i sahibid darurati, amma huwa fal muwalatu wajibatun fi haqqihi wa baqiya lil wudu'i sunanun ukhra madhkuratun fil mutawwalati. Baik, kita akan analisa kata per kata dari materi ini. Pertama, di sini tadi saya baca wa. Wa di sini adalah harful istinaf karena menjadi permulaan kata. Jadi di sini saya akan sertakan alasannya, yaitu karena menjadi permulaan kata, sehingga meskipun di sini mirip dengan huruf athof, yaitu ada huruf waw juga yang diberi harkat fathah wa, namun karena di sini fungsinya untuk menjadi permulaan sebuah perkataan atau sebuah kalam, maka dinamakan harful istinaf. Adapun cara bacanya, yaitu kita tahu bahwa setiap kalimat huruf hukumnya mabni, dan untuk menentukan mabninya di sini maka kita tinggal lihat harkatnya. Kalau di sini berharkat fathah berarti waw di sini dinamakan mabni fathah. Dan ini tidak ada alasan kenapa harus berharkat fathah atau berharkat kasroh atau berharkat dhammah, karena memang secara asal demikian, yaitu diberi harkat fathah dan tidak ada waw yang berharkat selain fathah. Kemudian berikutnya adalah innama. Di sini innama itu sebenarnya adalah huruf taukid. Kemudian kenapa dinamakan taukid? Karena ini adalah bagian dari amil nawasih. Amil nawasih kita tahu bahwa itu adalah sebuah amil yang masuk pada mubtada khobar yang beramal tansibul ismah wa tarfa'ul khobar. Kemudian di sini ada ma, yaitu namanya harfu kafah. Jadi alasannya kenapa dinamakan harfu kafah, karena mencegah terhadap amalnya inna. Sebagaimana tadi sampaikan bahwa inna itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar, akan tetapi karena ada ma yang mencegah terhadap amalnya tersebut, maka dinamakan ma kafah, sehingga ini tidak beramal sebagaimana biasanya. Sehingga innama di sini kalau sudah digabung ini dinamakan adatut tahsir, mempunyai fungsi untuk mengkhususkan, seperti halnya innamal a'malu binniyat. Baik, berikutnya adalah tundabu. Di sini dari segi kalimat dinamakan fi'il, yaitu fi'il mudhari. Adapun hukumnya di sini dibaca rafa karena tidak dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Jadi kita lihat tundabu di sini tidak ada amil nawasib, tidak ada an dan sebagainya, dan tidak ada amil jawazim berupa lam dan sejenisnya. Dan untuk mengetahui amil nawasib dan amil jawazim tentunya kita harus menghafalnya. Dan untuk mempermudah biasanya kita menggunakan sebuah nazom, baik itu berupa imriti maupun berupa alfiyah misalnya. Dalam imriti misalnya dikatakan fansib bi ashrin wahyan walan wakai kadza idan insudirat wala mukai wala mujuhdin wa kadza hatta wa aw wal waw wal fa fi jawabin qad anau. Kemudian ambil jawazim kita tinggal hafal juga, wa jazmuhu bilam wala ma qad wajab wala walamin dallata alat tolab kadza kain wa man wa ma wa idma ayun mata ayyana aina mahma wa haitsuma wa kaifama wa anna kain yakum zaitun wa amrun kumna. Jadi sangat mudah untuk mengenali amil nawasib dan amil jawazim itu karena lafadznya sudah jelas atau kalimatnya sudah jelas dan tinggal kita hafalkan. Sehingga kalau tidak ada amil-amil yang sudah saya bacakan tadi berarti hukumnya adalah rofa. Namun kita harus tahu bahwa rofanya di situ menggunakan tanda apa. Maka di sini tundabu menggunakan dhammah karena tidak bertemu dengan sesuatu.
Karena rofa'nya fi'il mudhari tentunya bukan hanya menggunakan dhamma, akan tetapi bisa menggunakan nun. Misalnya ketika terdiri dari af'alul khamsah. Kemudian perlu kita ketahui bahwa di sini tundabu di sini mabni majhul, maka cara bacanya tentu tidak seperti fi'il mudhari biasa. Kalau fi'il mudhari biasa misalnya yadribu, kemudian yansuru, maka di sini dinamakan mabni majhul dan cara bacanya adalah dhammah huruf pertama dan fathah sebelum akhir. Berarti dibaca tundabu. Jadi di sini tunda itu yang menentukan adalah mabni majhulnya, sedangkan bunya di sini yang menentukan adalah hukum akhir fi'il mudhari itu. Jadi dibaca tundabu. Dan untuk mengetahui bahwa mabni majhul dan mabni maklum itu sebenarnya ya tidak ada cara kecuali kita mengenali susunan kalimat itu sendiri, apakah pantas dijadikan mabni majhul atau tidak. Kemudian setelah mabni majhul itu biasanya ada naibul fa'il. Maka di sini al-muwalatu dibaca rofa menjadi naibul fa'il. Jadi apa yang dinamakan naibul fa'il yaitu menjadi sasaran pekerjaan dari fi'il yang pasif. Jadi sebenarnya di sini al-muwalat di sini hukumnya nasab pada awalnya. Kemudian karena fi'ilnya berupa fi'il pasif, yaitu tidak ada fa'ilnya, maka al-muwalatu mengganti kedudukan fa'il yang dibuang dan hukumnya disamakan dengan fa'il, yaitu sama-sama rofa. Walaupun pada dasarnya al-muwalatu di sini adalah objek, bukan subjek. Kemudian kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah naibul fa'il, maka kita tinggal mengingat bahwa hukum naibul fa'il itu adalah rofa. Dan adapun cara memberi tanda rofaknya naibul fa'il di sini adalah kita melihat apakah maknanya itu mufrad, tasniyah atau jamak. Maka di sini menggunakan dhammah karena berupa isim mufrad. Kemudian ini mudah, fi ini adalah huruf jar. Kemudian hukumnya mabni sukun. Jadi sebagaimana saya sampaikan bahwa kalau huruf ya kita tinggal melihat harkat terakhirnya itu berupa apa. Kalau fi, fa-nya kasroh, kemudian ya-nya di sini sukun, maka dikatakan mabni sukun. Adapun huruf jar itu apa? Yaitu huruf yang menjarkan pada kalimat setelahnya. Maka nanti setelah fi di sini ghairi berarti harus dibaca jar. Baik, kita lanjut. Ghairi di sini karena tadi huruf jar fi-nya, maka ghairi menjadi majrur. Adapun yang dinamakan majrur adalah kalimat yang jatuh setelah huruf jar. Jadi dinamakan majrur karena jatuh setelah huruf jar. Berarti hukumnya adalah jar. Dan jarnya kita lihat menggunakan kasroh karena isim mufrad. Jadi dibaca fi ghairi. Kemudian di sini kenapa saya baca fi ghairi tidak dibaca tanwin, dibaca fi ghairin? Maka kita lihat bahwa selain menjadi majrur, lafadz ghairi juga menjadi mudhaf. Jadi tidak boleh ditanwinkan, maka harus dibaca ghairi. Kemudian untuk menebak lafadz setelah ghairi, maka karena di sini adalah mudhaf, maka kita harus tahu bahwa setelahnya itu pasti berupa mudhaf ilaihnya. Berarti dibaca wudu'i. Maka hukumnya sama, ya harus jar. Dan di sini alasannya adalah karena terletak isim mudhaf. Kenapa dinamakan mudhaf ilaih? Karena terletak setelah isim mudhaf. Kemudian secara hukum di sini hukumnya jar dan menggunakan kasroh karena isim mufrad. Jadi dibaca wudu'i. Lagi-lagi di sini tidak boleh ditanwinkan. Kenapa? Karena di sini menjadi mudhaf. Maka karena kita sudah tahu bahwa wudu'i mudhaf, kita gampang untuk menebak lafadz shahib di sini, yaitu berupa mudhaf ilaih juga. Adapun alasannya adalah karena terletak setelah isim mudhaf. Kemudian hukumnya jar sama persis dengan wudu'i dan menggunakan kasroh karena berupa isim mufrad. Dan tidak boleh ditanwinkan juga karena swahibi di sini masih mudhaf. Jadi swahibi mudhaf lagi, maka sekarang yang menjadi mudhaf ilaihnya adalah ad-darurati. Jadi mudhaf ilaih juga karena terletak setelah isim mudhaf. Adapun hukumnya yaitu jar, kemudian tandanya menggunakan kasroh karena berupa isim mufrad. Jadi sama persis dengan wudu'i, swahibi, dan ghairi. Namun di sini
karena tidak dimudhafkan lagi di sini koma, berarti dibaca shahibid darurati. Kemudian yang perlu kita tahu bahwa di sini tidak boleh tanwin juga karena ad-darurati di sini dimasuki al atau alif lam. Andai kata di sini tidak ada alif lam, maka dibaca shahibi daruratin, harus ditanwinkan. Karena pada dasarnya setiap isim itu harus tanwin. Kecuali kalau dia berupa isim ghairu munsharif, kemudian dimasuki alif lam dan menjadi isim mudhaf, maka tidak boleh tanwin. Kemudian di sini amma di sini adalah kalimat huruf namanya huruf tafsiliyah. Adapun kenapa dinamakan huruf tafsiliyah itu dikarenakan memperinci jumlah sebelumnya. Jadi ini mempunyai makna adapun, sehingga seakan-akan di sini adalah mentafsil atau memperinci dari kalimat sebelumnya. Kemudian juga amma di sini dinamakan harfur syartiyah, yaitu huruf syarat. Apa itu huruf syarat? Yaitu huruf yang butuh pada jawab syarat, sehingga harus nanti dijawab dengan huruf syarat untuk menyempurnakan maknanya. Adapun hukumnya yaitu mabni sukun, karena ini dilihat dari harkat terakhir dari amma, yaitu ada huruf alif, dan kita lihat di sini tidak ada harkatnya, berarti di sini adalah sukun amma. Kemudian huwa di sini mubtada, kemudian alasannya adalah karena menjadi pokok pembahasan. Kemudian dari segi hukum di sini mahalnya mahal rofa karena menjadi mubtada, namun karena di sini adalah mabni, maka yang dirofakan sengaja saya tulis adalah mahal. Jadi yang rofa itu adalah secara mahal. Kenapa mahalnya yang dirofakan? Karena huwa di sini adalah isim dhamir, hukumnya mabni fathah. Jadi bukan i'rabnya yang dirofakan, melain mahalnya. Kemudian setelah huwa ada fal muwalatu. Kita lihat fa-nya di sini adalah namanya fa robito. Adapun alasannya karena menjadi penghubung jawab syarat yang tidak cukup syarat. Jadi perlu saya sampaikan bahwa untuk menjadi jawab syarat itu ada beberapa persyaratan, diantaranya adalah harus berupa kalimat fi'il. Kemudian kalau berupa kalimat isim atau yang tidak pantas berupa kalimat huruf misalnya, maka harus disambung dengan fa robitoh, yaitu fa yang menjadi penghubung jawab syarat yang tidak cukup syarat. Adapun hukumnya yaitu mabni. Baik, kita lanjut. Al-muwalatu. Di sini tadi saya baca rofa karena menjadi mubtada, karena menjadi pokok pembahasan. Kemudian hukumnya ya rofa menggunakan dhamma karena isim mufrad. Jadi dibaca fal muwalatu. Kemudian yang menjadi permasalahan sekarang adalah setelah mubtada tadi huwa mubtada, kemudian ada fa sebagai pemisah, kemudian al muwalatu menjadi mubtada lagi. Pertanyaannya adalah khobar dari huwa itu di mana? Maka di sini saya akan jawab bahwa khobarnya adalah terdiri dari khobar ghairu mufrad, sehingga khobar dari huwa yaitu numpang pada jumlahnya fal muwalatu wajibatun. Jadi wajibatun di sini khobar karena menjadi penyempurna mubtada, yaitu khobarnya fal muwalatu, bukan khobar dari huwa. Kemudian hukumnya rofa dan menggunakan dhamma karena isim mufrad. Sehingga di sini huwa adalah mubtada, kemudian khobarnya adalah jumlah, dan kemudian al muwalatu mubtada lagi dan khobarnya adalah wajibatun. Hal ini sama dengan mengatakan Zaidun huwa qaimun, Zaid huwa dia, Zaid tersebut qaimun berdiri. Maka sama persis dengan ini. Kemudian fi di sini gampang, yaitu huruf jar, tadi alasannya sudah tahu juga, dan hukumnya mabni sukun. Jadi alasannya karena menjarkan pada kalimat setelahnya. Ini cukup kita hafal huruf jar itu apa saja. Kemudian hakihi, tentunya ini adalah majrur karena jatuh setelah huruf jar, maka hukumnya adalah jar. Maka kemudian kita tentukan tanda i'rabnya, yaitu menggunakan kasroh karena isim mufrad. Kemudian hakihi karena ada dua kalimat, maka hakihi dinamakan susunan idhofah, yaitu haki menjadi mudhaf, kemudian hi menjadi mudhaf ilaihnya. Kemudian isim dhamir kita tahu bahwa hukumnya mabni, maka di sini yang dijarkan itu adalah mahalnya saja.
Berikutnya wa baqiya lil wudu'i, wawunya adalah harful istinaf. Adapun alasannya karena menjadi permulaan kata. Adapun hukumnya mabni fathah. Dan baqiyah sendiri itu fi'il madhi karena menunjukkan kata kerja lampau. Kemudian mabninya adalah mabni fathah. Kita tahu bahwa semua fi'il madhi tanpa terkecuali hukumnya mabni fathah. Dan pilihannya itu kalau bukan fathah, dhammah, dan sukun. Di sini kenapa saya pilih fathah? Karena di sini tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawu jama'. Adapun lil wudu'i ini adalah susunan jar majrur, sehingga dinamakan huruf jar lamnya, kemudian al wudu'i adalah majrurnya. Adapun tanda i'rabnya adalah menggunakan kasroh karena isim mufrad. Dan juga di sini susunan seperti ini dinamakan susunan jar majrur, yaitu susunan yang terdiri dari huruf jar dan yang dijarkan. Kemudian di sini sunanun, di sini berupa fa'il karena baqiyah tadi adalah fi'il, maka butuh pada fa'il. Adapun alasannya karena menjadi pelaku sebuah pekerjaan. Jadi baqiyah tadi pekerjaannya, sunanun adalah pelakunya atau yang mengerjakan. Dan itu yang namanya pelaku itu bukan hanya berupa orang, akan tetapi selain orang, benda, dan lain sebagainya, maka bisa juga dijadikan fa'il. Kemudian sekarang hukumnya adalah rafa dan tandanya menggunakan dhammah karena jamak taksir. Jadi di sini diambil dari kata sunnatun menjadi sunanun. Kemudian sunanun sendiri di sini mempunyai dua fungsi, yaitu menjadi man'ut. Kenapa? Karena nanti ukhra adalah menjadi na'at atau sifat, karena menjelaskan sifat dari kalimat sebelumnya, yaitu sunanun. Dan hukumnya di sini rafa, kita harus pilih antara rafa, nasab, dan jar. Maka untuk menentukan rafa, nasab, jarnya harus melihat pada kalimat sebelumnya atau man'utnya. Dan di sini tandanya menggunakan dhammah muqaddar ukhra karena berupa isim maksur. Berikutnya, ternyata ukhra di sini man'ut berarti ada kalimat lain yang mensifatinya. Dan yang mensifati atau yang menjadi na'at setelah ukhra itu adalah madhkuratun. Maka statusnya sebagai na'at. Kemudian alasannya karena menjelaskan sifat dari kalimat sebelumnya. Dan hukumnya rafa. Hukumnya rafa menggunakan dhammah karena isim mufrad. Kemudian fi, tentunya kita sudah kenal tadi, adalah huruf jar, hukumnya mabni sukun. Alasannya tadi karena menjarkan pada kalimat setelahnya, hukumnya mabni karena kalimat huruf. Jadi setiap kalimat huruf hukumnya mabni, wa kullu harfin mustahikun lil bina. Dan al mutawwalat, yaitu kita harus baca jar, dibaca fil mutawwalati, karena jatuh setelah huruf jar. Dan jarnya, kemudian di sini jarnya menggunakan kasroh karena berupa jamak muannas salim. Namun sebenarnya ini bukan jamak muannas salim, namun untuk mempermudah ini saya katakan jamak muannas salim. Akan tetapi kalau kita sudah belajar alfiyah, kita tahu bahwa syarat dari jamak muannas salim itu tentunya adalah akil, harus orang yang mempunyai akal. Namun yang dimaksud di sini adalah fil mutawwalat adalah kitab, berarti di sini adalah mulhaq. Namun dari segi tanda ya tentunya sama persis, sehingga untuk latihan kita boleh mengatakan jamak muannas salim. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk detail i'rab silakan bisa dilihat di deskripsi video ini. Akhirnya insyaallah kita jumpa pada kesempatan berikutnya. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكان قلبي خاليا قبل حبكم وكان